Terus lanjut ke Piala AFF yang Sidoarjo itu U19 itu juara. Dua tahun baru kembali lagi ke Mitra. Dari Mitra itu pindah ke Madura, lanjut ke PSCS Cilacap, balik lagi ke PSTNI tapi namanya sekarang udah diganti Persikabo. Pemain U17 yang gagal bersinar. Timnas Indonesia U17 ketiban berkah usai tanah air ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menggantikan Peru oleh FIFA. Induk sepak bola dunia itu memang baru saja menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang rencananya akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Kisah pilu Freddy Adu. Amerika Serikat memang cukup banyak menelurkan pesepak bola handal yang mampu berkarir di Eropa. Bahkan ada yang sampai melegenda di klub Eropa seperti Casey Keller, Clint Dempsey, Landon Donovan, Brad Friedel, dan Tim Howard. Namun seharusnya ada satu nama lain yang terselip dalam daftar tersebut. Dia adalah Freddy Adu, pesepak bola asal Amerika Serikat yang sempat digadang-gadang sebagai pemain terbaik yang pernah ada di negeri Paman Sam. Namun ketika tengah merangkak naik untuk menjadi pesepak bola handal di Benfica, Adu membuat sebuah keputusan berani. Adu meminta agar manajemen Benfica meminjamkannya ke klub Liga Prancis, yakni AS Monaco. Hal tersebut pun membuat manajemen Benfica merasa kecewa dengan sikap Adu. Begitu pula para penggemar Benfica yang menilai jika Adu memang menjadi klub idolanya itu hanya sebagai batu loncatan saja. Siapa sangka keputusan tersebut justru membuat perjalanan karir Adu menuju kegelapan. Pasalnya di Prancis, Adu benar-benar gagal menunjukkan performa gemilang dengan gagal mencetak gol dan hanya bermain 10 laga saja. Saya ingin memberikan terbaik pada PSM dan ingin belajar lebih dalam lagi lah bersama PSM dan senior-senior yang berada di PSM. Maldini Pali. Maldini Pali sempat digadang-gadang akan menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia di masa depan. Namun demikian karirnya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pesepak bola asal Sulawesi Selatan ini justru tenggelam setelah namanya melambung bersama timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri. Setelah kompetisi di level umur U19 usai, para pemain pun menunjukkan karirnya bersama klub masing-masing. Maldini Pali mendapatkan kontrak lebih dari 1 tahun dari PSM Makassar, seiring dengan penampilan gemilangnya di timnas Indonesia U19. Belum sempat merekah bersama PSM Makassar, Maldini Pali pindah ke Sriwijaya pada 2017. Namun Sriwijaya juga gagal memaksimalkan bakatnya hingga Maldini memilih jalan karir selain sepak bola, yaitu menjadi polisi. Akhirnya Maldini dijadikan pemain pinjaman ke Persiba Balikpapan. Tak lama Maldini bergabung bersama Bayangkara FC. Namun saat itu pelatih Simon McManamy jarang menggunakan Maldini karena Simon memang tak menggunakan pemain sayap. Raffi Murdianto. Selepas memperkuat timnas U19, karir Raffi Murdianto naik turun. Namanya tak lagi banyak terdengar apalagi hanya menjadi kiper pelapis. Raffi Murdianto pernah memperkuat mitra kukar PSTNI, Madura United, PSCS Cilacap, dan nasib membawanya ke klub Persikap Bandung bukan Persib Bandung. Waktu selesai dari timnas U19 itu saya langsung di mitra kukar. Langsung 2016 akhir saya ikut di PSMS Medan. Lanjut ke namanya dulu PSTNI. 2 tahun baru kembali lagi ke mitra. Dari mitra itu pindah ke Madura, lanjut ke PSCS Cilacap, balik lagi ke PSTNI tapi namanya sekarang udah diganti Persikabo. Di klub itulah Raffi Murdianto merasakan pahitnya tidak dibayar gaji selama berbulan-bulan. Tak tahan akan hal itu,
Raffi Murdianto melepaskan kekesalannya di sosial media menggunakan kalimat yang menyindir kondisi yang dialami oleh Raffi Murdianto. Postingan itu ditanggapi oleh rekan setimnya di Persika Bandung, Rudiana, yang mengungkap sejak kapan Persika Bandung menunggak gaji para pemain. Itu kita 2 kali ya, dari 2012, 2013 tuh 2 kali juara. 2 kali yang di Hongkong itu. Terus lanjut ke Piala AFF yang Sidoarjo itu U19 itu juara. Titik terjatuhnya dalam berkarir sepak bola Waktu pandemi. Ya mungkin nggak saya yang saya rasain sih, mungkin semua lah dari pemain lah. Dari waktu pandemi itu hampir 2 tahun. Jadi dari segi kayak ekonomi, gaji, jadi kita kena dampak itu lah. Berdampak semua ya. Gitu. Jadi kita susah apa-apa, jadi mikir kan dari tim, gaji udah berapa persen. Waktu itu di mana? Saya di Persikabo. Masih di Persikabo. Ya. Terus waktu itu kan saya juga banyak kayak udah punya anak sih, banyak anak masih kecil, kebutuhan masih banyak itulah. Jadi itulah, jadi bingung saya itu waktu itu. Mukhlis Hadining Saifullah. Nama Mukhlis Hadining Saifullah memang menjadi idola masyarakat Indonesia. Saat itu Mukhlis jadi salah satu andalan timnas U19 Indonesia pada periode 2013 hingga 2014. Di bawah asuhan Indra Safri, Mukhlis Hadi berhasil jadi andalan di lini depan timnas U19 Indonesia. Pada periode tersebut, timnas U19 Indonesia berhasil membuat masyarakat tanah air bangga. Pada Piala AFF U19 2013, timnas U19 Indonesia berhasil jadi juara usai kalahkan Vietnam. Prestasi timnas U19 Indonesia periode Mukhlis Hadining juga terjadi saat mereka berhasil lolos ke Piala Asia U19 2014 sebagai juara grup. Namun, usai menembus timnas U23 Indonesia pada SEA Games 2015, perlahan kiprah Mukhlis Hadining menurun. Terakhir, ia tampil bersama Persib Bandung pada 2020 dan saat ini berstatus tanpa klub. Lama tanpa kabar, dirinya jadi salah satu peserta kursus kepelatihan PSSI Diploma C yang diadakan oleh PSSI dan Kemenpora di Jimbaran, Bali, mulai 1 November 2022. Mungkin target starting 11 dulu, baru ntar bawa masuk tim Persib. Targetnya sudah mantap untuk Persib. Sudah.